الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, yang pasti yang sudah menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Sahabat beriman yang Allah muliakan, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh maupun kematian. Memang tak bisa dipungkiri bahwa semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah melihat bahwasanya mesti sebagian orang melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkannya layaknya yang diinginkan. Sementara di sisi lain beberapa golongan yang justru rezekinya datang dari manapun asalnya, atau kita sering menyebutnya sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan memberinya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Lalu, siapa dan apa ciri orang yang selalu dikejar-kejar rezeki? Yang pertama adalah orang yang gemar bersyukur. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwasanya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika kita mendapatkan rezeki yang berupa harta benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita tetap bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita, dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari ayat di atas sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Untuk itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah, nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang. Dan doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin saudaraku semuanya juga sudah mengetahui bahwasanya apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Yang ketiga adalah orang yang sering beristighfar. Beristighfar adalah merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah kita perbuat. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surah Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berhati bersih. Yang keempat adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqi'ah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surah yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Lalu yang kelima adalah orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat memberi dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberi nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari setan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, semoga Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya, apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki kita tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian yang keenam adalah orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan.
ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya itu. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah ungkapan, manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi, dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.